Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi renungan dengan tema Anda sedang sakit, 12 ayat di Alkitab yang harus Anda perkatakan agar mujizat bisa terjadi. Sebelum Anda melanjutkan video ini, perlu saya sampaikan bahwa video ini merupakan video bagian yang kedua. Video bagian yang pertama berjudul Anda sedang sakit, semoga video ini bisa menguatkan Anda. Apabila Anda belum menonton video bagian yang pertama, saya sarankan Anda untuk menontonnya terlebih dahulu. Pada video bagian yang kedua ini, akan saya tunjukkan 12 ayat di Alkitab yang harus Anda perkatakan di saat Anda sedang sakit, atau mendoakan orang yang sedang sakit, agar mujizat kesembuhan yang dari Allah itu bisa terjadi atas hidup Anda, atau atas orang yang Anda doakan. Mengapa memperkatakan firman Tuhan ini sangat penting? Memperkatakan firman Tuhan ini sangat penting karena 1. Tuhan sangat senang apabila kita mau percaya kepada firman-Nya. 2. Firman Tuhan adalah senjata yang paling berkuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 3. Apa yang kita ucapkan bisa terjadi di dalam hidup kita asalkan kita percaya. 4. Menumbuhkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berikut adalah 12 ayat di Alkitab yang harus Anda perkatakan agar mujizat kesembuhan itu bisa terjadi atas hidup Anda atau atas orang yang Anda doakan. 1. Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Penjelasan: apabila Anda sudah berdoa kepada Tuhan, percayalah bahwa Anda seolah-olah sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi bagi Anda. Perkatakanlah ayat ini di dalam doa Anda. Contoh doa: "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sudah sembuhkan aku, karena firman-Mu mengatakan di dalam Markus 11 ayat 24, dan seterusnya." 2. Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Contoh doa: "Ya Tuhan, firman-Mu dalam Matius 7 ayat 7-8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saat ini ya Tuhan, aku datang kepadamu untuk meminta kesembuhan. Aku percaya Engkau akan memberikannya," dan seterusnya. 3. Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Penjelasan: dalam setiap permasalahan Anda, carilah Tuhan terlebih dahulu. Jangan bingung cari yang lain, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong hidup Anda. Utamakan Tuhan, maka kesembuhan dan lain-lain akan diberikan kepada Anda sebagai bonusnya. Contoh doa: lakukan seperti contoh yang telah saya berikan di poin 1 dan 2 dengan memakai ayat Matius 6 ayat 33. 4. Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Markus 9 ayat 23b dikatakan, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Penjelasan: bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Akan tetapi kuasa Allah itu membutuhkan sinergi dari kita, yaitu dengan kita percaya kepadanya.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah harus dibarengi dengan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anda harus percaya bahwa mujizat dari Allah itu bisa terjadi atas hidup Anda. Perkatakan firman ini di dalam doa Anda. 5. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Contoh doa, perkatakan firman ini dalam doa kita. Perkatakan dengan iman. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh, dan seterusnya. 6. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Contoh doa, Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Engkau mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai aku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan, dan seterusnya. 7. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Contoh doa, Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di mana pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku, dan seterusnya. 8. Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Contoh doa, Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2-3, Hanya dekat Engkau saja aku bisa merasakan ketenangan, daripadamulah keselamatanku, dan seterusnya. Poin 9-12, tidak ada contoh doa, Anda bisa melakukan sama seperti contoh poin 1-8. 9. Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Penjelasan, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Rahmat-Nya atas kita tidak akan pernah habis. Kasih dan rahmat-Nya akan selalu baru diberikan kepada kita tiap pagi. Besar kasih setia-Nya atas hidup kita. 10. Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Penjelasan, Tuhan akan bertindak atas hidup kita pada saat kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, masalah kita, keluarga kita, dan lain-lain. Kuasa Tuhan akan bekerja pada saat kita mau percaya kepada firman-Nya. 11. Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Penjelasan, percayalah, hanya Dialah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit Anda saat ini,
karena Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang memberi kesembuhan. 12. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Penjelasan berikut adalah sebuah lagu rohani yang menggunakan ayat ini sebagai liriknya. Jadikan nyanyian ini sebagai doa Anda kepada Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami, selalu indah bagi kami. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Kami percaya Tuhan, ku yakin Kau Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kesimpulannya, perkatakan 12 ayat dari Alkitab ini dan percayalah bahwa Anda telah menerimanya, maka hal itu akan benar-benar terjadi bagi Anda. Inilah yang disebut iman, di mana Anda percaya meskipun Anda belum melihatnya. Ibrani 11 ayat 1. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dialah Jehovah Rafa. Keluaran 15 ayat 26. Perkatakan selalu firman Tuhan, karena setiap firman yang Anda ucapkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jangan menyerah dengan keadaan Anda. Ingatlah, Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan dan indah pada waktunya. Akhir kata, pada saat Anda sudah angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan buat Anda. Amin. Sampai jumpa di seri berbagai renungan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dikuatkan dan tidak mudah disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.